Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dini Fazara Nuari dengan NIM akhir 42. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikitnya tentang usaha industri maritim yang saya pilih, yaitu shipbroker atau jasa jual beli kapal secara bekas, jual beli kapal bekas. Oke. Shipbroker sendiri merupakan bisnis perantara atau intermediary bisnis yang memfasilitasi transaksi jual beli kapal second hand. Saya shipbroker sendiri ini maksudnya bukan saya menjual kapal secara langsung gitu, tetapi saya sebagai penyedia layanan atau penghubung antara pihak penjual dan pembeli kapal yang mempertemukan kepentingan mereka serta membantu mengkoordinasikan seluruh prospek transaksi. Oke, untuk dapat menjalankan perannya dengan baik juga, si broker itu perlu untuk memiliki pengetahuan yang mendalam terkait berbagai aspek penting dalam industri perkapalan, seperti fasilitas pelabuhan, spesifikasi teknis kapal, serta peraturan-peraturan regulasi terkait perkapalan dan lain-lainnya. Oke. Dalam jenis usaha ini juga terdapat peluangnya. Yang pertama itu tentang sebagai si broker itu pasti usahanya tidak akan pernah mati karena regulasi pemerintah yang mewajibkan peran si broker dalam setiap transaksi jual dan beli kapal second hand. Jadi hal ini pasti menciptakan permintaan yang stabil dan berkelanjutan bagi jasa si broker. Karena di setiap transaksinya pasti dibutuhkan seorang shipbroker untuk melayani, untuk menjadikan transaksi tersebut baik. Oke, yang kedua itu dengan meningkatnya aktivitas perdagangan kapal di Indonesia. Jadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas maritim yang semakin tinggi, hal ini menambah potensi pasar juga bagi shipbroker. Oke. Kemudian shipbroker memperoleh komisi juga dari kedua belah pihak, dari penjual dan dari pembeli, atas jasanya memfasilitasi transaksi, sehingga menciptakan sumber pendapatan yang menguntungkan. Dan Indonesia sendiri juga menjadi negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, sehingga memberikan potensi pasar yang besar bagi industri perkapalan, termasuk jasa shipbroker. Nah, di antara peluang itu juga terdapat tantangan. Meski memiliki prospek yang menjanjikan, usaha dari shipbroker juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antara lainnya, yang pertama itu tentunya pasti dalam setiap jenis usaha apapun itu pasti ada persaingan di antara para shipbroker untuk menarik klien yang baik maupun penjual ataupun pembeli kapal, sehingga dibutuhkan kemampuan negosiasi dan komunikasi yang baik untuk menghadapi tantangan ini. Terus yang kedua juga ada kompleksitas transaksi yang dapat melibatkan perbedaan budaya, bahasa, serta sistem hukum antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga dibutuhkan kemampuan manajemen yang baik bagi si broker itu sendiri. Terus yang ketiga juga ada si broker perlu memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait regulasi seperti spesifikasi teknis kapal serta praktik-praktik dalam industri perkapalan agar dapat memberikan layanan yang optimal. Kemudian yang keempat juga ada si broker menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan kepentingan penjual dan pembeli karena sering kali berbeda kebutuhannya, sehingga dibutuhkan kemampuan keterampilan mediasi yang baik bagi si broker itu. Nah, di antara peluang dan di antara tantangan ini pasti ada strategi untuk mengembangkan usaha si broker untuk terus berjalan secara berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa strateginya yang bisa diterapkan. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi SDM. Dengan cara apa? Melalui pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan standar industri perkapalan. Yang kedua juga membangun jaringan dan kemitraan strategis dengan asosiasi perkapalan, pelabuhan, serta komunitas maritim lainnya untuk memperluas jangkauan. Kemudian yang ketiga,
dengan memperluas jangkauan pasar tidak hanya ke pasar domestik tetapi juga internasional dengan memanfaatkan koneksi global. Terus kemudian yang keempat juga dengan mengembangkan layanan nilai tambah seperti konsultasi teknis, riset pasar, dan pendampingan hukum bagi klien untuk meningkatkan daya saing. Dan kelima, pasti dan jelas dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, jangkauan layanan, serta kualitas layanan kepada klien. Dan yang keenam, dengan senantiasa mematuhi dan mengikuti perkembangan regulasi terkait industri perkapalan agar dapat menyesuaikan layanan dengan cepat. Oke. Bagi saya sendiri, dengan memahami jenis usaha, peluang, tantangan, serta strategi pengembangan itu sendiri, si broker memiliki prospek yang cukup menjanjikan untuk terus berkembang di Indonesia seiring dengan pertumbuhan industri perkapalan nasional. Oke. Cukup singkat seperti ini saja penjelasan mengenai si broker ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.